Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1193 sampai tahun 1195. Nama Nan Fenghua muncul di hadapan Mona Liu untuk pertama kalinya. Namun, setelah sekian lama berkecimpung dalam bisnis perhiasan, Mona Liu belum pernah mendengar nama orang ini. Jika tidak dipaksa oleh situasi, Mona Liu tidak akan pernah mudah bertemu orang asing. Tentu saja, Baritian, yang memiliki nama samaran Nan Fenghua, baru saja memahami hal ini dan berani bertemu Mona Liu. Di ruang penerima tamu Liu Jewelry, Baritian dan sopirnya sedang duduk di sofa, minum teh. Baritian baik-baik saja, wajahnya tidak menunjukkan kecemasan apapun, dan bahkan pada saat itu Baritian juga memiliki sedikit kesenangan dan penampilan santai. Sebaliknya, sopir Baritian berdiri di pinggir dengan wajah tidak senang, "Bos, perhiasan Liu ini terlalu sombong. Tidak masuk akal meninggalkanmu di sini begitu lama tanpa seorang pun menyambutmu. Kurasa sebaiknya kita tidak membicarakan bisnis ini dengan mereka." Baritian melambaikan tangannya dan berbisik, "Apa yang kau tahu? Perhiasan Liu adalah salah satu yang besar di Linhai. Jika kita bisa bekerja sama dengan mereka, pasar kita akan lebih luas lagi." Mendengar perkataan Baritian, sopir itu hanya mengangguk tanpa suara, tidak berbicara. Namun, ekspresi di wajahnya masih sedikit bermartabat, bahkan sedikit tidak puas. Dan wajah Baritian memerah, sepertinya dia juga memakan Mona Liu. Namun, saat Baritian sedang berbicara dengan sopir itu, terdengar beberapa langkah kaki di pintu ruang tamu klub perhiasan Liu. Suara ketukan sepatu hak tinggi terus-menerus terdengar di telinga Baritian. Meskipun wajah Baritian tidak berubah, hatinya sangat gembira. Dia berkata, "Ini dia," dan akhirnya dia. Dua orang yang masuk dari pintu aula resepsi bukanlah orang lain, melainkan Mona Liu dan Alice. Berdiri di depan Baritian, Mona Liu pertama-tama menatap Baritian dari atas ke bawah, lalu menyapanya sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Nanfeng, maaf telah membuat Anda menunggu." Saat ini, Baritian, sebagai seorang Fenghua Selatan, benar-benar menunjukkan antusiasme dan kesopanan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengusaha. Melihat Mona Liu, Baritian segera berdiri. Meskipun dia dapat mengenali bahwa Mona Liu adalah wanita di depannya, Baritian tetap berpura-pura tidak mengenalnya. "Halo, apakah Anda?" Mona Liu tidak membuka mulutnya, hanya tersenyum. Sebaliknya, Alice berkata, "Tuan Nanfeng, ini adalah Presiden Perhiasan Liu, Nona Mona Liu." Baritian tiba-tiba menyadari, dan berkata, "Saya Tuan Liu. Senang bertemu dengan Anda." Sambil mengucapkan Baritian, dia mengulurkan tangan kepada Mona Liu. Itu hanya jabat tangan yang sopan. Mona Liu tidak menolak, namun jari putih Mona Liu dengan lembut mengusap air di tangan Baritian, kemudian dia segera menariknya kembali. Namun, tindakan sederhana seperti itu sudah cukup bagi Baritian. Saat ini, Baritian, dengan senyum bangga, menatap Mona Liu dengan tatapan aneh. Mona Liu dan Baritian adalah tempat duduk utama dan sekunder setelah serangkaian salam tanpa nutrisi apapun. Di hadapan Baritian, Mona Liu adalah orang pertama yang membuka mulutnya dan berkata, "Konon Tuan Nanfeng terlibat dalam bisnis urat mineral di Afrika." Baritian Lian berkata, "Ya, saya tidak takut." Liu selalu tertawa. "Di Afrika, saya memiliki 3 urat biji, 1 urat batu mentah, dan 2 urat berlian. Saya tidak menyangka Tuan Nanfeng masih seorang Taipan, tetapi bagaimana Tuan Nanfeng tiba-tiba berpikir untuk kembali bekerja sama dengan perusahaan perhiasan Liu?" Mona Liu, bagaimanapun juga, adalah orang lama di pusat perbelanjaan, jadi dia selalu menjaga sikap yang relatif hati-hati terhadap orang-orang seperti itu yang datang untuk mencari kerja sama. Mengenai keraguan Mona Liu, Baritian juga menjelaskan, "Haha, Liu selalu tidak tahu. Rumah leluhurku ada di Linhai. Di satu sisi, aku kembali untuk mengunjungi sanak saudaraku. Di sisi lain, aku juga punya ide untuk fokus pada bisnis dalam negeri. Lagi pula, bagian Afrika itu terlihat damai, tetapi tidak aman. Aku berkata bahwa meskipun aku punya banyak mineral atas namaku, itu semua ada di tanah orang lain. Semua ini bersifat virtual. Begitu seseorang dalam suasana hati yang buruk, mereka dapat mengambilnya. Jadi, kupikir akan lebih aman untuk kembali ke rumah dan berkembang." Kata-kata Baritian cukup fasih, yang tampaknya telah diatur sejak lama, dan Mona Liu mengangguk dalam diam. Setuju. Namun, dalam bisnis, Mona Liu masih konservatif. Dia akan berhati-hati tentang hal-hal seperti mitra. Hari ini baru pertama kalinya dia dan Hua Angin Selatan ini bertemu, jadi menurut kebiasaan Mona Liu, percakapan ini tidak melibatkan masalah tentang kerjasama, paling-paling, itu hanya untuk meningkatkan saling pengertian. Dalam hal ini, Baritian tidak terlalu cemas. Di aula resepsi yang begitu besar, Baritian hanya mengikuti kata-kata Mona Liu dan tidak secara aktif menyebutkan kerjasama. Jika kita ingin mengatakan bahwa ini adalah negosiasi bisnis, lebih baik mengatakan bahwa ini adalah pesta teh, yang lebih praktis.
Dalam setengah jam berikutnya, apa yang dikatakan Mona Liu dan Baritian semuanya adalah omong kosong yang tidak bergizi. Namun, omong kosong yang tidak bergizi ini akan menjadi aspek penting dari pemeriksaan Mona Liu terhadap Baritian. Tentu saja, baik Mona Liu maupun Baritian tidak tahu. Pada saat ini, beberapa dewa yang kuat diam-diam diselimuti di ruang konferensi yang besar, memantau setiap gerakan Baritian. Dewa-dewa ini bukan milik orang lain, tetapi Kevin Ye, Lin Sailing dan Lan Chair. Berdiri di pintu gerbang Liu Jewelry, ekspresi Kevin Ye saat ini agak suram dan tidak menentu. Percakapan antara Mona Liu dan Baritian, dapat dikatakan tidak pernah ada sepatah kata pun, menyebar ke telinga Kevin Ye. Sikap Mona Liu terhadap Baritian, Kevin Ye mungkin dapat memahaminya, bagaimanapun juga, ini adalah gaya Mona Liu yang konsisten. Menurut pemahaman Kevin Ye tentang Mona Liu, dia tidak dapat memastikan hubungan kerja sama jangka panjang dengan orang asing pada pandangan pertama. Inilah yang harus diwaspadai oleh para pengusaha. Namun, sikap Baritian terhadap Mona Liu ini sangat tidak dapat dipahami oleh Kevin Ye. Menurut hukum, jika Baritian membuat ide cemerlang, dia seharusnya bersemangat untuk mempromosikan kerja sama ini. Mengapa dia tidak begitu lambat dalam penampilannya? Apakah ada rencana lain yang tidak dapat diselesaikan? Kevin Ye memperhatikan dengan saksama negosiasi di aula resepsi Liu Jewelry, bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, kemudahan Baritian tidak berarti bahwa dia tidak ingin memikirkan Mona Liu. Sebaliknya, Baritian telah menggerakkan tubuh Mona Liu. Hanya saja gerakannya sangat kecil sehingga Kevin Ye tidak menyadarinya. Dapat dikatakan bahwa tujuan Baritian datang menemui Mona Liu telah tercapai, jadi dia tidak terburu-buru. Namun, Kevin Ye agak lambat mengetahuinya. Baru pada malam itu, ketika Kevin Ye siap untuk membuka segel pada Mona Liu, Kevin Ye merenungkan apa yang ingin dilakukan Baritian. Tentu saja, ini adalah kata-kata penutupnya. Bab 1194. Di ruang penerima tamu Liu Jewelry Group, Mona Liu dan Baritian hanya berbincang sebentar, dan isi pembicaraan mereka tidak lebih dari sekadar informasi dasar tentang Baritian. Baritian jelas-jelas mengamati Mona Liu, jadi dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukannya, dan sebagian besar pertanyaannya bisa membuat Liu merasa tenang. Setelah berbicara sebentar, Mona Liu berdiri sambil tersenyum dan mengantar Baritian pergi. Mengenai kebungkaman Mona Liu tentang rincian kerjasama, Baritian tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun. Ketika mereka sampai di kartu nama, mereka tampak ingin bertemu satu sama lain. Meninggalkan gedung perhiasan Liu, Baritian dengan kacamata hitam, tampak tergesa-gesa. Bos, wanita bernama Mona Liu ini juga terlalu tidak sopan. Tidak ada kerjasama dalam hal ini. Ini jelas seperti interogasi. Ini hanya menipu orang. Sopir itu mengikuti Baritian dengan ekspresi marah. Namun, Baritian sama sekali tidak peduli. Dia hanya mencibir dan berkata, tidak peduli apakah dia menginterogasi atau memahami situasi, ini tidak penting, ini tidak penting. Pada saat yang sama, mata Baritian tampak menyeramkan, dan dengan senyum yang menawan. Senyum itu membuat pengemudi di belakangnya merasa senang. Pengemudi itu tidak berani bertanya lebih lanjut tentang ini, tetapi setelah turun ke bawah, dia berlari ke sisi mobil Lincoln-nya untuk mengusir Baritian. Baritian berdiri di depan mobil Lincoln hitam itu, lalu berhenti sejenak. Matanya samar-samar melirik Kevin Ye, yang masih menunggu di bawah. Dia tampak provokatif dan sombong. Kevin Ye, tunggu saja. Tidak peduli seberapa tinggi prestasimu, bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk menentang surga, kali ini kamu akan hancur. Haha, aku ingin melihat, seorang anak muda yang sembrono meninggal di dalam perut wanita yang dicintainya seperti ini. Perasaan macam apa itu? Pasti sangat luar biasa. Saat ini, pikiran Baritian tampaknya dipenuhi dengan kebencian yang gila. Sekarang di dalam hati Baritian, aku khawatir hanya ada satu pikiran di hati Baritian, yaitu meminta Kevin Ye untuk mati. Adapun yang lainnya, itu adalah hal kedua. Bos, silakan masuk ke dalam mobil. Ketika Baritian menatap Kevin Ye, pengemudi sudah menyalakan mobil. Baritian mengeluarkan suara dan mengubur dirinya di dalam mobilnya. Kemudian kendaraan itu perlahan terbuka dan menghilang di bawah gedung kelompok Liu. Sebaliknya, Kevin Ye melihat sosok mobil Baritian yang jauh melalui kacamata hitamnya, dan kemudian berkata, apa artinya tatapan terakhirnya padaku? Ada kebencian dan penghinaan di mata, dan ada juga semacam. Untuk beberapa saat, Kevin Ye tidak dapat mengatakan apa arti tatapan mata Baritian yang ditinggalkannya di penghujung hari. Namun, dia merasakan tanda bahaya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saat ini, perhiasan Liu ada di atap gedung barang putih. Lin Sailing dengan lembut memegang tangan Claire Lan dan menghiburnya, tidak apa-apa, dia sudah pergi. Meskipun begitu menghibur Claire Lan, Lin Sailing dapat dengan jelas merasakan keringat di tangan Claire Lan saat ini. Keringat itu adalah semburan dingin, yang tampaknya memberitahu ketegangan Claire Lan sekarang.
Melihat mobil Lincoln yang berangsur-angsur menjauh, Claire menarik napas panjang kali ini, lalu berbalik untuk melihat Lindsay Ling. Kakak Butterfly Dance, aku hanya khawatir dia akan. Setelah itu, Claire menundukkan kepalanya, seolah ragu-ragu dan bingung. Dan Lindsay Ling terkekeh dan membelai Liu Hai di depan dahi Claire. Xiao Yuruo, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu pada adikmu Ling Yu, apa yang akan kamu lakukan? Claire tidak memikirkannya. Wajahnya tegas dan penuh kebencian. Dia berkata, aku akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia adalah ayah kandungku di dunia ini. Mendengar jawaban Claire, Lindsay Ling terdiam sejenak, menundukkan kepalanya. Sebenarnya, saat ini, hati Lindsay Ling juga tidak bisa tidak berpikir, jika situasi Claire terjadi padanya, dia akan sama bertekadnya dengan Claire. Untuk sementara waktu Lindsay Ling tidak bisa memberikan jawabannya. Waktu berlalu dengan cara ini. Di dalam kelompok perhiasan Liu, Mona Liu dan Alice tidak tinggal di aula resepsi setelah Baritian pergi, tetapi langsung kembali ke kantor presiden. Setelah kembali, Mona Liu tidak mengurus dokumen apapun. Sebaliknya, dia berdiri di dekat jendela dan bertanya, Alice, apakah menurutmu Cina angin selatan ini dapat dipercaya? Alice tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, menurutku itu seharusnya bisa dipercaya. Lagi pula, dilihat dari sikapnya tadi, dia benar-benar punya ide untuk bekerja sama dengan perhiasan Liu. Sekarang aku tidak tahu berapa banyak batu permata yang ada di tangannya. Jika jumlahnya banyak, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Mendengar jawaban Alice, Mona Liu menghela napas panjang, dengan kepala dimiringkan dan ekspresi berwibawa di wajahnya. Sementara Alice memperhatikan ekspresi Mona Liu, dia berkata dengan aneh, apa? Presiden merasa ada yang salah dengan Nan Fenghua. Mona Liu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi cara orang ini berbicara dan melakukan sesuatu membuatku merasa sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya, terutama mata itu. Mona Liu berusaha keras mengingat, tetapi tetap tidak ada hasil. Presiden, apakah Anda terlalu khawatir? Bukankah dia mengatakan bahwa dia telah berada di Afrika selama hampir 20 tahun? Bagaimana Anda bisa mengenalnya? Mona Liu tidak punya pilihan selain menepuk sudut mulutnya dan berkata sambil tertawa, mungkin saya khawatir tentang hal itu. Mona Liu menatap Alice dengan serius dan berkata, Alice, Anda pergi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tentang Cina angin selatan ini. Termasuk di mana mineralnya berada di Afrika dan hasil tahunan urat gioknya, saya butuh informasi terperinci tentangnya. Alice dengan cepat mengangguk dan berkata, baik, Presiden, saya pergi sekarang. Alice siap untuk keluar dari kantor. Tetapi tepat pada saat ini, telepon Alice berdering terus-menerus. Alice berdiri di pintu kantor Presiden dan menekan tombol panggil dengan marah, halo, ini Alice. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan di ujung telepon, Alice tidak mendapatkan cara yang baik. Baiklah, saya tahu. Saya akan melapor kepada Presiden. Mona Liu mendengar panggilan telepon Alice dengan jelas. Dia melirik Alice dengan rasa ingin tahu. Mona Liu berkata sambil tersenyum, Alice, apa yang terjadi lagi? Alice tidak mendapatkan jalan keluar yang baik, itu panggilan telepon dari Departemen Keamanan. Dikatakan bahwa ada orang tak dikenal lainnya di gerbang kelompok kita. Dia mengendarai mobil mewah dan tidak pergi. Saya pikir Tiding adalah presiden lagi. Anda seorang pengagum. Ah, lalat-lalat ini benar-benar menyebalkan. Mendengarkan kata-kata Alice, mulut Mona Liu tiba-tiba mengeluarkan senyum mengejek, melambaikan tangan kepada Alice dan berkata, baiklah, Anda dapat membantu saya menangani masalah ini, suruh saja mereka pergi, saya punya beberapa dokumen untuk ditangani. Baik, Presiden. Saya akan mengurusnya. Agar saudara-saudara kekanak-kanakan yang tidak memiliki pekerjaan sepanjang hari ini akan tahu betapa hebatnya saya. Dan Alice berbalik dan keluar. Tetapi saat ini, Kevin Ye, yang berdiri di gerbang kelompok perhiasan Liu, tampak seperti dia tidak bisa tertawa atau menangis. Sambil memegang ujung hidungnya, ia berkata dalam hati, pusing, kapankah bunga setampan diriku ini menjadi seekor lalat yang kubenci, sungguh menyedihkan dan mengenaskan. Bab 1195. Sungguh ironi besar bagi Kevin Ye bahwa Hua Suai berubah menjadi seekor lalat. Terlebih lagi, kantor Mona Liu tidak hanya memiliki pikiran Kevin Ye, tetapi juga pikiran Lindsay Ling dan Claire. Saat ini, Lindsay Ling dan Claire hanya tertawa terbahak-bahak. Senyum mengejek itu sama sekali tidak membuat Kevin Ye terlihat malu. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka bahwa aku adalah orang abadi pertama di 9 alam. Dia begitu menawan dan anggun sehingga dia bisa disebut seekor lalat. Tidak, itu sangat lucu. Senyum Claire berani dan tidak terkendali. Dia tahu bahwa Kevin Ye, yang berdiri di bagian bawah gedung, tahu persis apa yang mereka katakan di lantai atas, tetapi Claire sama sekali tidak bermaksud untuk menahan diri, jadi dia mengatakannya dengan lugas. Sebaliknya,
Lin Sailing menutup mulutnya dan terkekeh, dan berkata kepada Claire Lan, "Ruo kecil, kebenaran besar apa kali ini?" Perkataan Lin Sailing tidak hanya membuat senyum Claire Lan berhenti, tetapi juga membuat Claire Lan semakin tertawa. Dan pada saat ini, suara Kevin Ye tampaknya tidak dapat dikendalikan lagi. Di telinga kedua gadis kecil yang menggoda diri mereka sendiri, mereka berdenging, "Oke, apakah kalian berdua gadis kecil sudah cukup tertawa? Aku akan marah jika kalian mengejekku seperti ini." Meskipun Kevin Ye berkata demikian, tetapi nadanya penuh dengan kemanjaan, di mana ada sedikit penampilan marah. Tampaknya mereka telah memutuskan untuk memakan Kevin Ye. Claire Lan dan Lin Sailing hampir berkata dengan suara yang sama, "Oh, ya, tetapi siapa yang peduli?" Setelah itu, kedua saudara perempuan itu tertawa lagi. Melihat Kevin Ye yang berada di lantai bawah meledak dengan ekspresi tak berdaya, tampaknya jantungnya telah mengalami pukulan yang sangat serius. Dan pada saat ini, di aula di lantai pertama Liu Joel, sosok Alice yang anggun telah keluar. Sambil berjalan, Alice masih berbicara dalam hatinya. Lalat-lalat sialan ini sepertinya tidak melakukan apa-apa setiap hari. Benar-benar menyebalkan. Aku ingin melihat siapa yang datang hari ini. Saat ini, Alice tampak seperti sedang menggosok-gosokkan tangan dan telapak tangannya. Tampaknya dia akan memberi pelajaran berat kepada si pesolek yang berhenti di gedung perhiasan Liu dan ingin kodok memakan daging angsa. Ketika Alice turun, dua penjaga keamanan yang berada di gerbang penjaga segera menemuinya. Mereka menunjuk ke mobil Kevin Ye dan mengatakan sesuatu kepada Alice. Sikap mereka tampak sangat hormat. Namun, ini juga wajar. Hampir semua perhiasan Liu tahu bahwa asisten presiden yang seksi ini adalah pria merah besar di sekitar presiden, meskipun mereka berdua dikatakan sebagai saudara atasan dan bawahan, mereka sangat dekat dalam hubungan pribadi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka saling mencintai seperti saudara perempuan. Jadi, bahkan pejabat tingkat tinggi di Departemen Perhiasan Liu pun bersikap hati-hati terhadap Alice, apalagi kedua penjaga keamanan itu. Alice melihat ke arah jari kedua penjaga keamanan itu. Awalnya, dia tidak mengenali Kevin Ye. Bagaimanapun, Kevin Ye masih mengenakan kacamata hitam saat ini. Selain itu, hanya ada satu hubungan tatap muka antara Alice dan Kevin Ye di Yunnan Selatan. Meskipun perjalanan ke Yunnan Selatan sangat berkesan bagi Alice, dia berada dalam keadaan tidak sadar. Saat itu, Alice pertama kali melihat mobil Kevin Ye, Lamborghini biru. Hehe, perjalanan yang menyenangkan. Tapi tidak peduli seberapa mewah mobilnya, Anda tidak dapat menyembunyikan bau sampah di tubuh Anda. Saat dia mengatakan ini, Alice maju dua langkah lagi, lalu melanjutkan, tidak ada bunga di dalam mobil. Aku tidak menyangka presiden keluarga kita adalah gadis yang begitu bodoh, Cut. Namun, saat Alice melangkah lebih dekat, tatapan matanya mulai lebih bermartabat dan curiga. Kenapa, bagaimana aku bisa merasa semakin mengenal profil orang ini? Alice bingung saat melantunkan mantra, Kevin Ye tiba-tiba memalingkan wajahnya, dan Alice membenturkan wajahnya. Tidak hanya itu, saat itu, Kevin Ye juga melepas kacamata hitam yang dikenakannya di wajahnya, memiringkan kepalanya dan melambaikan tangan kepada Alice untuk menyapa. Dalam hal ini, Alice tercengang. Dia tercengang dan berkata, Tuan Ye, ini benar-benar Tuan Ye. Sambil terkejut, Alice menggosok matanya dengan curiga. Ya Tuhan. Aku berada di kantor sebelumnya, tetapi itu hanya lelucon. Ternyata benar. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Alice mulai berwarna-warni di wajah mudanya. Namun, dia tidak maju untuk menyapa Kevin Ye, tetapi berbalik untuk mengusir Yazi dan melarikan diri. Sambil berlari, Alice berkata, tidak, saya harus memberitahu presiden tentang kejutan ini sesegera mungkin. Saat ini, ekspresi wajah Alice seperti tertawa dan mekar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu seperti angin musim semi. Tetapi Kevin Ye, yang ingin menyapa Alice di dekatnya, berbalik dan melarikan diri setelah melihatnya. Dia segera bergumam dalam hatinya, menyentuh dagunya dengan jari-jarinya dan berkata, "Yah, apa yang terjadi? Apakah aku begitu menakutkan?" Kevin Ye bergumam sebentar. Tetapi saat ini, bukan hanya Kevin Ye yang tidak mengerti, tetapi bahkan kedua penjaga keamanan itu terkejut. Yah, bagaimana manajer AI bisa melarikan diri seperti ini? Bukankah dia di sini untuk menyelesaikan wajah putih kecil di depannya? Gelar Direktur AI adalah alamat pribadi seluruh perhiasan Liu untuk Alice. Tentu saja, Alice hari ini benar-benar layak menyandang gelar ini. Bagaimanapun, meskipun dia hanya seorang asisten dalam nama, dia sebenarnya adalah manajer perhiasan Liu. Siapa yang tahu, tadi manajer AI masih dalam tatapan galak, dan sekarang bagaimana mengatakan lari? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa? Bahkan Direktur AI pun lari. Wajah putih kecil di depan kita pasti sulit dimasuki. Jadi demi keselamatan, sebaiknya kita melakukan lebih dari satu hal. Selama dia tidak masuk, mari kita urus berapa lama dia berdiri di pintu. Yah, masuk akal, masuk akal.
Ketika kedua penjaga keamanan mendiskusikan tindakan pencegahan, Alice sudah bergegas kembali ke kantor presiden di lantai atas kelompok perhiasan Liu. Pada saat itu, Alice, dengan senyum di wajahnya dan terengah-engah, berteriak, "Presiden, Presiden." Setelah mengantar Baritian pergi, Mona Liu tidak berhenti sejenak, dan duduk kembali di mejanya untuk memeriksa dokumen. Mendengar teriakan Alice, Mona Liu bahkan tidak mengangkat kepalanya, tetapi ujung pena di tangannya berhenti sebentar. "Alice, sudah berapa kali aku memberitahumu? Jangan terlalu panik. Ada apa?" Lalat di bawah sudah memecahkannya. Alice tertegun pada awalnya, lalu berjalan ke Mona Liu sambil tersenyum. "Tidak, itu belum terpecahkan." Mona Liu masih tidak melihat ke atas dan berkata, "Bagaimana kamu bisa datang, pergi, dan meledakkannya?" Alice berkata sambil tersenyum, "Presidenku, jika kamu tahu siapa yang berdiri di bawah, kurasa kamu enggan untuk mengusirnya." Saat dia mengatakan ini, Alice tampak main-main. Sambil mendengarkan perkataan Alice, Mona Liu mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Haha, oke, gadis kecil, jangan terlalu kritis. Siapa orang di bawah sana? Bahkan aku tidak tega untuk meledakkannya. Mungkinkah Song Zongji, seorang suami nasional, ada di sini?" Mona Liu berkata setengah bercanda. Dan Alice terkekeh dan berkata dengan misterius, "Hehe, Presiden, yang kembali bukanlah seorang suami nasional, tetapi suamimu."